Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat, sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sebelum itu harap meja dan bangku serta sampah-sampah dirapikan agar terwujudnya lingkungan yang nyaman untuk belajar kita semua. Oke, rapikan terlebih dahulu sampah-sampah, meja-meja harus diluruskan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bermanfaat bagi saya dan kalian semuanya. Oke, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita memasuki materi, saya sedikit menanyakan tentang pelajaran yang kemarin. Apakah masih ada yang mengingatnya? Nggak ada? Ya, benar. Pelajaran yang kemarin membahas tentang jumlah para nabi dan rasul. Ada berapa jumlah para nabi dan rasul? 25. Oke, benar. Apakah kalian tahu dalam 25 nabi tersebut ada yang memiliki gelar ulul azmi? Tidak ada? Nah, maka dari itu materi hari ini adalah tentang, kita akan membahas tentang ulul azmi. Apa sih yang dimaksud dengan ulul azmi? Ada yang tahu tidak? Tidak ada? Ya, saya akan, ulul azmi ialah para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan saat menghadapi segala macam cobaan dan ujian. Dan kenapa hanya beberapa saja yang mendapatkannya? Karena mereka semua mendapat ujian yang lebih berat dari para nabi-nabi yang tidak mendapatkan gelar ulul azmi. Ya, ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar dalam menghadapinya. Dan di antara ulul azmi ialah di sana ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki sifat-sifat yang ini benar, jujur, sidik, dan kedua dapat dipercaya atau amanah, dan yang ketiga menyampaikan perintah dan larangan atau tabligh, dan keempat yaitu cerdas dan fatona. Ya, jadi sifat-sifat ulul azmi ini ada 4. Yang pertama yaitu jujur, dan yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat cerdas dan fatona. Oke, kita lanjut dengan pembahasan yang pertama, yaitu Nabi Nuh. Ya, yang pertama ini ada Nabi Nuh. Kenapa beliau bisa mendapatkan gelar ulul azmi? Dikarenakan beliau pada saat itu diturunkan kepada Bani Rosid. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menyembah patung dan berhala, termasuk anaknya Kan'an dan Waliyah. Jadi bayangkan kalian berdakwah sendiri, dan tapi keluarga dari kalian tersendiri tidak mensupportnya. Maka dari itu Allah memberikan gelar ulul azmi. Tidak sampai situ, beliau kemudian diberikan suatu mukjizat yang ini terjadi pada saat 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya beliau hanya mendapatkan 2 pengikut saja. Coba kalian bayangkan semuanya, kalian semua berdakwah selama 40 tahun hanya mendapat 2 pengikut. Bagaimana sabarnya seorang beliau Nabi Nuh itu dalam menjalankan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Nuh pun berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan." Dan sebelum itu Nabi Nuh menyiapkan sebuah kapal yang besar untuk memandu kaumnya yang
yang mengikuti ajarannya, serta hingga hewan-hewan dan binatang semuanya lah pokoknya lah yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nah, setelah beliau menciptakan kapal, kemudian Nabi Nuh berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan, tenggelamkanlah kaum Bani Rasyid. Dan Allah mengabulkannya, sehingga Allah turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Kalian bayangkan 40 hari 40 malam bagaimana besarnya banjir tersebut yang menimpa Bani Rasyid. Akan tetapi kaumnya Nabi Nuh tidak terkena dampak dari musibah dari Allah. Dikarenakan Nabi Nuh sebelum meminta doa, dia menciptakan suatu kapal sehingga kaumnya pun selamat. Dan setelah itu selamatlah mereka para kaumnya yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, dan binasalah mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Maka dari itu beliau mendapatkan gelar Ulul Azmi berkat ketabahannya, yakni berdakwah selama 40 tahun dan tidak mendapatkan support dari keluarganya sendiri termasuk anak dan istrinya. Maka dari itu beliau mendapatkan gelar Ulul Azmi. Lanjut Nabi yang kedua, yaitu ada Nabi Ibrahim. Di sini ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau mendapatkan tolakan yang sangat keras dari kaumnya. Sehingga Nabi Ibrahim pun muncullah suatu ide. Nabi Ibrahim muncul ide untuk menghancurkan itu berhala. Kemudian alat penghancurnya ditaruh kepada patung yang lebih besar. Dan keesokan harinya kaum Nabi Ibrahim yang menolak ajarannya pun marah dikarenakan Tuhannya dihancurkan. Dan diseretlah Nabi Ibrahim ke tengah-tengah dan ditanyakan, kenapa kau menghancurkan berhala tersebut? Apa kata jawaban Nabi Ibrahim? Sebenarnya patung yang besar itulah yang menghancurkannya. Maka tanyakanlah kepada patung yang besar. Dan di sini logika pun bermain. Masa iya patung berhala menghancurkan patung yang lebih kecil? Kan tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin, ya kan? Dan setelah itu Raja Namrud pun marah, sehingga dia menyuruh kaumnya untuk membakar Nabi Ibrahim dengan api yang kobaran yang lebih besar. Dan setelah dibakar, beliau berdoa, ya Allah, dinginkanlah api ini. Nah, maka itulah mukjizat Nabi Ibrahim terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga ada Nabi Musa. Nabi Musa lahir saat negerinya dipimpin oleh Fir'aun. Saat itu Fir'aun berenang bermimpi di antara bayi laki-laki akan ada yang melengsarkannya. Maka Fir'aun pun berinisiatif untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Kenapa Nabi Musa bisa selamat? Dikarenakan beliau dihanyutkan oleh istrinya di Sungai Nil. Bukan dihanyutkan istrinya, dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Dan pada saat itu istrinya dari Fir'aun pun mengajak jalan-jalan untuk kencan. Dan sampailah beliau di tepi Sungai Nil, dan istrinya Fir'aun pun melihat suatu bayi yang terhanyut. Dan setelah diambil bayi tersebut, Fir'aun pun murka karena bayi itu adalah lelaki dan langsung ingin membunuhnya. Akan tetapi di stop oleh istrinya. Dan istrinya pun berkata, apakah kau tidak
tidak kesepian dengan tidak kehadirannya seorang keturunan, sehingga bisa meneruskan tahtanya Firaun tersebut. Dan luluhlah hati Firaun pun. Dan 30 tahun lamanya Nabi Musa pun mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya, sehingga dia menjadi nabi dan membangkang ayahnya sendiri, yaitu Firaun. Sehingga terjadi suatu tragedi, yaitu dipanggillah seluruh para penyihir yang hebat untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian Allah memberikan mukjizat, yaitu berupa tongkat yang berubah menjadi ular untuk mengalahkan semua para penyihir. Nah setelah itu Nabi Musa pun dikejar-kejar sampai di tepi jurang. Di sana ada lautan, dan beliau berdoa, ya Allah, berikanlah hamba jalan untuk menyelamatkan diri dari kejaran Firaun. Kemudian Allah memberikan dengan tongkatnya, beliau membelah lautan. Setelah membelah lautan dan pengikut Firaun pun mengikutinya. Kemudian tenggelamlah Firaun beserta pengikut-pengikutnya ke dalam dasar lautan. Oke, kita berlanjut ke nabi yang selanjutnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Isa. Kenapa beliau bisa mendapatkannya? Dikarenakan beliau pada saat itu dilahirkan tanpa seorang ayah, dan ibunya bernama Siti Maryam. Pada kelahirannya saja sudah mukjizat. Coba di zaman sekarang, mana ada orang yang lahir tanpa ayah, tanpa sel-sel sperma. Dan setelah itu Nabi pada umur 30 tahun Nabi Isa dikaruniai banyak mukjizat. Di antaranya sudah bisa berbicara saat masih bayi, serta dapat menyembuhkan orang buta dengan penyakit kulit. Kemudian ia diangkat menjadi nabi pada umur 30 tahun pada Bani Israel. Namun cobaan terus berdatangan. Saat itu ada salah satu pengikutnya yang berkhianat, yang namanya yaitu Yahuza. Sewaktu Nabi Isa bersembunyi dari serangan musuh, Yahuza melaporkan tempat tersebut dan berbalik menyerang Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun berdoa, ya Allah, selamatkanlah hamba. Kemudian Allah pun mengabulkannya. Beliau diangkatlah ke langit dan merubah pengikutnya yang berkhianat, yaitu Yahuza, menyerupai Nabi Isa. Itulah bentuk dari kemukjizatan Nabi Isa. Lanjut, yang kelima yaitu ada Nabi Muhammad SAW. Cerita keteladanan Nabi Muhammad sangatlah banyak karena perilakunya merupakan perilaku yang agung. Seperti ayat wa innaka la'ala khuluqil adim. Salah satu kisahnya yang penuh kesabaran yaitu saat bersama nenek pembenci. Ya, nenek pembenci itu yaitu nenek yang seorang Yahudi yang buta. Ya istilah kata pengemis lah. Kemudian dibantu oleh Nabi Muhammad. Dibantu, dia suapin, dikasih makan ini, tapi dia membencinya. Dikarenakan beliau buta, jadi tidak mengetahuinya. Namun sepanjang perjalanan sang nenek selalu memperingati pemuda itu, yaitu membantunya agar menjauhi sosok yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad terus mendengarkan ocehan nenek itu agar dan tidak marah, sehingga akhirnya di penghujung jalan sang nenek menanyakan nama pemuda yang membantunya. Ia pun menjawab Muhammad. Akhirnya nenek itu masuk agama Islam. Dan banyaklah kisah Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teladani. Oke, saya sedikit akan menanyakan tentang materi-materi yang tadi saya jelaskan. Untuk agar bagaimana kalian memahaminya,
memahaminya agar kalian belajar ini tidak sia-sia. Oke? Saya akan menanyakan, siapa nabi yang lahir tidak tanpa ayah? Ada yang bisa jawab? Ya, benar, Nabi Isa. Dan siapa nabi yang membuat perahu? Nabi Nuh. Ya, benar. Pintar kalian semuanya. Oke? Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau apa, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.